Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya sekarang berada di perkebunan Pak Putu Sucitra. Nah, kebunnya ini berletakkan dekat gunung bagian selatan dan bagian utaranya ada persawahan. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Putu Sucitra dengan menambah ilmu dan wawasan saya. Oke, ikuti saya terus dalam wawancara tentang hama dan penyakit. Oke teman-teman bisa lihat perkebunan cabainya Pak Putu Sucitra. Oh, itu Pak Sucitra. Halo Pak, selamat sore. Selamat Maaf sore. mengganggu waktunya. Iya, Pak. Bisakah saya mewawancarai Bapak? Iya, bisa. Pak, kenapa daun cabainya ini kenapa ada kayak keriting-keriting ini Pak? Apa penyebabnya Pak? Oh, ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan disebabkan oleh hama. Oke. Pak, kira-kira ini hama yang menyerang tanaman cabai yang menyebabkan keriting daun ini hama apa Pak? Oh, yang pertama itu kutu daun, trip, dan tungau. Gejalanya ini seperti apa kalau terserang hama tersebut Pak? Gejalanya daunnya seperti begini, daunnya menjadi keriting dan keriput. Nah, apabila tanamannya sudah terserang seperti ini akan menyebabkan bagaimana Pak? Apakah penurunan produksi cabai atau gimana Pak? Kalau sudah begini berarti produksi cabai pasti akan menurun dikarenakan populasi berbunganya akan berkurang. Pak, selain penyakit keriting daun ada penyakit apa lagi pada tanaman cabai Pak? Lalu pada tanaman cabai ada yang dinamakan kerak daun, yang contohnya seperti begini Pak. Ini disebabkan oleh penyiraman yang berlebihan. Seperti saat ini cuacanya lagi musim hujan, jadi rentan terjadi penyakit kayak begini Pak. Dan disebabkan oleh tanamannya terinfeksi oleh virus. Kira-kira bagaimana cara pengobatannya ini Pak untuk penyakit karat daun? Adapun cara mengatasi, kalau dibilang, yaitu dengan membuat bedengan yang lebih tinggi, tidak seperti begini. Ini terlalu dangkal. Dan menggunakan mulsa. Yang paling penting itu menggunakan bibit varietas yang tahan terhadap kerak daun, seperti akar. Pak, kira-kira obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit karat daun ini apa Pak? Nah, biasa obat yang digunakan yaitu antrakol yang mempunyai bahan aktif trosilin 70%. Pak, terima kasih atas waktunya telah diberikan kepada saya karena Bapak mau menjelaskan tentang penyakit pada tanaman cabai. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Putu Sucitra mengenai penyakit pada tanaman cabai ya, yang terdiri dari dua penyakit pada tanaman di perkebunan Pak Putu Sucitra ini, yaitu pertama karat daun, yang kedua terus ada keriting daun. Tanaman cabai yang terkena keriting daun, nah seperti pada tanaman ini kita bisa lihat ada kayak keriput gitu, mengkerut pada daun tanaman cabai. Nah, Pak Putu Sucitra tadi bilang kalau tanaman sudah terkena seperti ini akan menurunkan produksi bunga pada tanaman cabai. Nah, terus penyakit ini disebabkan oleh faktor serangga, contohnya seperti kutu kebul dan lain-lain. Nah, terus ada juga namanya penyakit karat daun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tandanya itu seperti ada bercak-bercak coklat kemerahan pada daun. Nah, ini disebabkan oleh curah hujan yang terlalu berlebihan atau penyiraman pada tanaman yang berlebihan. Nah, Pak Putu Sucitra bilang cara pengatasinya itu dengan cara membuat bedeng tanaman itu lebih tinggi agar tidak tergenang air seperti ini, karena karat daun ini akan sangat cepat menyebar apabila tanaman sering terkena air.
Oke teman-teman, mungkin ini saja ya, tentang penjelasan penyakit pada tanaman cabai. Saya Iputu Berlianto, NIM E281. Saya mengucapkan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang video yang teman-teman nonton dari awal. Sebelumnya ada perkenalkan, apakah pernah katakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Iputu Berlianto, NIM E2812094. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang mengenai penyakit pada tanaman cabai, terutama pada perkebunan Pak Putu Citra. Teman-teman, nah, jika teman-teman sudah membuat video saya, ada dua penyakit di dalam perkebunan Pak Putu Citra. Pertama itu penyakit daun kering. Kedua ada penyakit karat daun atau bercak daun. Penyakit daun kering yang pertama yang akan saya jelaskan. Penyakit daun kering merupakan penyakit tanaman yang penyebabnya bisa dikarenakan OPT atau organisme pengganggu tanaman atau virus yang menginfeksi jaringan tanaman. Penyakit keriting atau Gemini virus ini membuat daun tanaman cabai menjadi keriting, perubahan bentuk warna daun, pinggir daun berwarna lebih tua dibandingkan bagian tengahnya, daunnya berubah menjadi kekuningan. Penyebab gejala penyakit keriting pada tanaman cabai adalah akibat Gemini virus. Bisa juga serangan hama penyusup atau pengisap yang berupa kumpul 2012. Gejala awal tanaman terserang gejala awal serangan jadinya pada daun muda bagian ujung, lalu menyebar ke bagian tanaman yang lain. Teman-teman bisa lihat dari bagian sini awal serangan dari penyakit keriting daun pada tanaman cabai dimulai dari ujung, sesuai dengan gejala yang serangan terjadi pada daun muda bagian pucuk lalu menyebar ke bagian tanaman yang lain. Pertumbuhan vegetasi tanaman seperti tunas daun dan akan bisa terhambat bahkan terhenti. Pada bagian setelah tanaman itu seperti ini, otomatis proses fotosintesis pada tanaman akan terhambat. Otomatis pertumbuhan tanaman itu akan jadi lambat. Contoh pada tanaman ini, kemarin waktu saya video itu tanaman ini saya kerti teman-teman. Terus pencegahan terhadap serangan daun keriting hanya bisa dilakukan dengan mengendalikan faktor, yaitu kutu daun atau Trix dan Epstein, serta mencegah menjangkit virus mozaik dari benih. Teman-teman bisa lihat cara pengendalian itu dapat dilakukan dengan pengendalian vektor dengan menggunakan insektisida. Apabila tanaman sudah terjangkit ke sini, lebih baik dan teman-teman dapat melakukan pemotongan pada tanaman ini agar tidak menyebar ke tanaman sebelahnya. Oke, cara yang lebih efektif ya, teman-teman dapat memilih varietas tanaman cabai yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Oke.
Nah, selanjutnya tanaman yang kedua, waktu lalu di video kemarin, eh, penyakit bercak daun atau karat daun kemarin saya amati di kebunnya Pak Putra. Penyakit ini menimbulkan kerusakan pada daun, batang, dan akar. Gejala serangan penyakit ini mulai terlihat dari munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun kering dan kering. Ukuran bercak bisa mencapai sekitar 1 inci. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna kefir lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang-lubang. Bercak daun mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang besar pada budidaya tanaman cabai. Daun yang terserang akan layu dan rontok. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar ini, gue tadi bercak daun. Nah, teman-teman bisa lihat bagian sini terdapat bercak-bercak pada daun yang berbentuk bulat, oval. Ada itu guys, warna itu coklat kemerah-merahan. Nah, kalau sudah terinfeksi parah, dan ini akan rontok. Otomatis dalam memproduksi fotosintesis akan terhambat jika daunnya mereka rontok. Teman-teman bisa lihat penyebaran itu sangat cepat. Bagian sini sudah terkena, sini dan di sana, di sini. Nah, hampir semua tanaman itu kena. Penyakit bercak daun ini dapat menyerang tanaman muda di persemaian dan cenderung lebih banyak menyerang tanaman tua. Teman-teman, kebetulan kemarin saya waktu bikin video tanaman ini sudah katanya Pak Sucitra katanya sudah panennya sudah lebih sudah 15 kali katanya sudah kali panen. Jadi tanaman ini sudah tua, sudah gampang sekali terserang penyakit. Serangan berat penyebab tanaman cabai kehilangan hampir semua daunnya. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan cabai dalam menghasilkan buah. Kondisi lingkungan yang selalu hujan mendukung perkembangan dan penyebaran penyakit bercak daun. Pada musim kemarau dan pada lahan yang mempunyai drainase baik, penyakit layu kurang berkembang. Cara untuk mengatasi cara pencegahan terserang bercak daun itu dapat membuat bedeng tanaman itu lebih tinggi dan sesuaikan dengan lingkungan pada teman-teman lakukan budidaya tanaman cabai. Jika tanaman kita lingkungan di sekitar kalian itu panas, bikin bedengan yang cukup rendah agar air gampang terdrainase. Terus kalau tanam di lingkungan teman-teman itu cukup basah, bikin bedengan itu lebih tinggi agar tanaman itu tidak terlalu lembab. Nah, cara untuk matanya juga dapat melakukan menanam bibit yang bebas patogen pada lahan yang tidak terkontaminasi oleh patogen, baik di persemaian maupun di lapangan. Oke teman-teman, mungkin itu saja tentang penjelasan saya mengenai penyakit pada tanaman cabai. Oke, saya ucapkan terima kasih.